Kemudian, saat makan malam bersama Ken dan teman bisnisnya, Nobu memberi Sayuri sebuah sisir yang indah. Sebagai balasannya, Sayuri diam-diam memberi Nobu sebuah kotak khusus berisi kue beras, seperti yang sebelumnya diinstruksikan Mameha padanya. Setelah makan malam, Mameha meminta Sayuri untuk memberikan satu lagi kotak ini kepada dokter kepiting. Sayuri tidak mengerti apa yang terjadi, jadi Mameha akhirnya menjelaskan. Kotak-kotak ini adalah cara untuk mengumumkan upacara pelepasan keperawanan Sayuri yang dijual kepada penawar tertinggi. Mameha juga menjual miliknya saat dia masih muda, dan dia mendapat jumlah tertinggi yang pernah dibayarkan, 10.000 yen. Ini membantunya membayar utangnya, dan sekarang Sayuri dapat melakukan hal yang sama dengan miliknya sendiri. Akan tetapi, saat mereka pergi menemui dokter, dokter tersebut menolak untuk menemui mereka lagi. Ini tidak masuk akal. Jadi ketika Sayuri kembali ke Okia, dia bertanya kepada Pumpkin apakah dia tahu sesuatu tentang hal itu. Pada awalnya, Pumpkin menolak untuk mengkhianati mentornya, tetapi akhirnya dia menyerah demi menghormati persahabatan lama dengan Sayuri, dan mengaku bahwa Hatsumomo mengatakan kepada dokter bahwa Sayuri berbohong dan dia sudah memiliki kekasih sebelumnya. Keesokan harinya, Sayuri memberitahu Mameha tentang hal ini, tetapi Mameha mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, karena masih banyak ikan di laut. Bagian selanjutnya dari rencana Mameha adalah menjadikan Sayuri pemeran utama dalam pertunjukan mendatang, dan dia bahkan memasang tanda di seluruh kota untuk mengiklankan mata birunya. Hal ini membuat Hatsumomo marah, dan dia tidak pernah berhenti memanggil Sayuri dengan nama lamanya. Malam pertunjukan, semua geisha lainnya menari bersama dalam pertunjukan yang indah. Dan setelah itu, tiba giliran Sayuri untuk penampilan tunggalnya. Penampilannya menawan dan membuatnya mendapat tepuk tangan meriah dari penonton, termasuk Ken, Nobu, dan sang dokter. Sayuri menjadi geisha paling populer di kota dan berhasil memberikan kotak itu kepada dokter Piting setelah meyakinkannya untuk tidak mendengarkan rumor tercela. Faktanya, dia begitu populer sehingga sang baron ingin dia datang ke tanah miliknya untuk pesta berikutnya. Mameha awalnya menolak, tidak ingin Sayuri bekerja tanpa pengawasannya, karena apa yang mereka lakukan padanya. Tetapi baron memberikan perintah langsung bahwa mereka tidak dapat menolak. Pada hari pesta, Sayuri menghabiskan waktu bersama Ken dan mengetahui bahwa ia berutang nyawa pada Nobu. Setelah itu, baron mengajaknya melihat koleksi kimononya, tetapi ini hanyalah alasan untuk membawanya ke ruangan terkunci bersamanya dan melihatnya tanpa mengenakan pakaian. Saat Sayuri pulang ke rumah, Mameha murka karena rumor telah tersebar dan dia mempercayainya. Sehingga upacara pelucutan keperawanan Sayuri bisa kehilangan nilai, membuatnya tak bernilai. Sayuri tidak ingin percaya bahwa dirinya tidak berharga, meskipun Hatsumomo terus mengolok-oloknya karenanya. Namun malam harinya, Mameha muncul dengan kejutan besar. Dia menjual perawan Sayuri seharga 15.000 yen, melampaui rekornya sendiri. Hal ini membuat ibu memutuskan bahwa Sayuri akan mewarisi Okia yang menghancurkan Pumpkin karena sudah menjadi impiannya untuk menjadi nyonya berikutnya. Hatsumomo menjadi marah karena dia telah memberikan semuanya pada Okia ini. Tetapi ibu menjelaskan bahwa dia selalu tahu dia tidak akan memberikannya pada Hatsumomo atau muridnya, karena dia bajingan manipulatif yang akan mengusir ibu secepatnya, alih-alih merawatnya seperti yang mereka lakukan pada nenek. Setelah ibu memberitahu Sayuri bahwa dia akan menempati kamar besar Hatsumomo, Sayuri berbicara kepada Mameha secara pribadi untuk mengucapkan terima kasih atas segalanya. Mameha menjelaskan dokter kepiting memenangkan tawaran, dan Nobu tidak berpartisipasi karena bertentangan dengan prinsipnya. Penawar tertinggi sebenarnya adalah baron, tetapi setelah perilakunya, Mameha memutuskan untuk menghukumnya dengan memberikan kemenangan kepada dokter. Begitulah bagaimana dia tahu Sayuri telah mengatakan kebenaran tentang baron yang ternyata tidak berhasil membujuknya. Tidak ada orang yang akan membayar sebanyak ini untuk sesuatu yang sudah mereka ambil. Mameha juga mengakui bahwa itu salahnya karena tidak melindunginya. Malam saat dia gugur datang lebih cepat dari perkiraan, dan Sayuri berperilaku sempurna saat itu. Ketika dia kembali ke Okia, Sayuri menemukan Hatsumomo dengan sapu tangan Ken di tangannya. Dia bermaksud membakarnya, jadi Sayuri melompat ke arahnya untuk menghentikannya, menabrak lampu dalam prosesnya dan menyalakan api. Awalnya, gadis-gadis itu tidak menyadarinya karena mereka terlalu sibuk bertarung.
Tetapi ketika api mulai membesar, Sayuri mulai berteriak minta tolong. Namun, Hatsumomo yang picik justru memutuskan untuk menghancurkan lebih banyak lampu agar apinya semakin besar. Setelah itu, Hatsumomo melarikan diri dari Okiya, meninggalkan Sayuri sebagai geisha rumah itu. Setidaknya bangunannya terselamatkan, meskipun mereka kehilangan banyak kimono berharga mereka dalam kebakaran. Namun tidak banyak waktu untuk membangun kembali, karena tahun itu pecahnya Perang Dunia Kedua dan kota tersebut diperingatkan tentang serangan yang akan datang. Kebanyakan orang berangkat ke Osaka, tetapi Ken tahu bahwa itulah target berikutnya. Jadi, dengan persetujuan dan sumber daya Nobu, ia memindahkan para geisha ke tempat yang aman. Mameha dikirim ke Kameoka sebagai asisten perawat, dan Sayuri dikirim ke perbukitan untuk bekerja pada membuat kimono. Tahun-tahun berlalu dan Sayuri terjebak dalam rutinitas kerja keras dan makanan yang buruk, sementara negaranya hancur dalam pertempuran yang tiada henti. Baru setelah perang berakhir, Nobu datang menemuinya dengan membawa kabar. Ibu dan bibi berhasil lolos dengan selamat, tetapi sang baron kehilangan bisnisnya dan mengakhiri segalanya untuk dirinya sendiri. Ken bekerja keras di Osaka, tetapi sayangnya, mereka juga kehilangan pabriknya. Nobu ingin memulai pembangunan kembali, dan segera dia akan bertemu dengan seorang kolonel Amerika yang memiliki kekuasaan untuk memberi mereka kontrak yang bagus. Dia menunjukkan foto Sayuri kepada kolonel, dan dia ingin bertemu dengannya. Jadi, Nobu memintanya untuk menjadi geisha lagi untuk membantu mereka mendapatkan kontrak ini. Sayuri tidak ingin kembali ke profesi itu, tetapi tidak bisa menolak permintaan Nobu ketika dia mengatakan itu akan membuat Ken juga senang. Sayuri pulang ke rumah hanya untuk mendapati banyak hal telah berubah. Ada orang Amerika di mana-mana, dan sekarang setiap pelacur berwajah dicat menyebut diri mereka geisha, sehingga geisha sungguhan mendapat reputasi buruk. Saat mengunjungi Mameha, Sayuri menemukan perang telah mengubahnya juga. Dia lelah dan patah hati karena kehilangan Baron, sosok yang dia sayangi. Dia harus menjual semua kimono dan perhiasannya untuk bertahan hidup, dan sekarang dia bekerja menyewakan kamar. Namun setelah Sayuri memohon bantuannya, Mameha setuju untuk hadir pada pertemuan berikutnya dengan mengenakan satu-satunya kimono yang masih ia simpan. Sebuah kenangan dari hari ketika Baron tersebut bersedia menjadi pelindungnya. Saat tinggal di kota itu, Sayuri bertemu dengan Pumpkin yang telah menjadi pendamping Amerika. Sayuri meminta maaf atas apa yang terjadi bertahun-tahun lalu dan mengakui bahwa Okiya seharusnya mendatanginya. Tetapi Pumpkin meyakinkannya bahwa dia tidak marah lagi tentang hal itu, dan dia memiliki banyak klien sekarang. Setelah itu, ibu membuka kembali Okiya dan membantu Sayuri menjadi geisha lagi dengan beberapa aksesoris yang mereka miliki. Pada hari pertemuan bisnis, Sayuri bertemu Kolonel Derricks, tetapi dia juga bertemu Ken lagi. Nobu, Ken, Sayuri, Mameha, dan Pumpkin melakukan perjalanan bersama tentara Amerika ke Kepulauan Amami, tempat mereka menghabiskan waktu di sumber air panas. Ketika semua orang mulai berbagi cerita, Sayuri mencoba menceritakan kisahnya tentang momen spesial di jembatan, tetapi Ken tidak membiarkannya menyelesaikannya. Setelah itu, Derricks mencoba mendekati Sayuri, tetapi Sayuri menolaknya dan menjelaskan bahwa itu bukan cara geisha. Nobu melihat mereka dari jauh dan kemudian membentak Sayuri karena dia mencintainya dan tidak ingin orang lain memilikinya. Lalu, dia mengaku kalau dia sedang terburu-buru membangun kembali usahanya karena dia ingin menjadi pelanggannya. Setelah Nobu meninggalkannya dengan ancaman bahwa dia tidak akan ditolak, Sayuri pergi menemui Mameha untuk mengeluh tentang situasi ini. Namun, Mameha mengecewakannya dengan mengatakan bahwa dia harus menerimanya karena dia berutang nyawa kepada Nobu. Dia memperlakukan Sayuri dengan lembut, dan itu lebih dari apa yang bisa diimpikan oleh geisha manapun. Meski begitu, Sayuri belum ingin melupakan Ken, jadi dia menyusun rencana untuk menakut-nakuti Nobu. Dia menemui Pumpkin dan meminta bantuan sederhana, membawa Nobu ke taman pada pukul 9 malam untuk memberi kejutan. Saat itu, Sayuri mengajak Derricks ke kamarnya untuk bermain-main dengannya. Dengan begitu, saat Nobu melihat mereka, dia akan menganggapnya terlalu kotor untuk seleranya. Namun, orang yang dibawa Pumpkin bukanlah Nobu, melainkan Ken, yang pergi begitu dia menyadari apa yang terjadi. Melihat Sayuri kesal, Pumpkin mengaku bahwa ini adalah balas dendamnya karena Okiyanya telah dicuri. Di pagi hari, Sayuri yang putus asa dan patah hati melemparkan sapu tangan itu ke laut.
Setelah beberapa hari, Sayuri kembali bekerja sebagai geisha di Okiya. Seorang klien yang sangat penting ingin Sayuri datang ke Daite karena dia mempunyai tawaran untuk menjadi pelanggan tetapnya, sehingga Sayuri berpikir itu pasti Nobu. Namun saat dia sampai di sana, dia terkejut karena yang ada di sana adalah Ken. Ternyata, Ken selalu tahu bahwa Sayuri adalah gadis kecil dari jembatan, dan dialah yang mengirim Mameha untuk mengajarinya setelah dia melihatnya malam itu memata-matai hosting Pumpkin. Ken selalu memiliki perasaan terhadap Sayuri, tetapi dia tidak pernah mengatakan apapun untuk menghormati utangnya kepada Nobu. Namun sekarang, Nobu tidak tertarik lagi pada Sayuri karena dia mendengar tentang Derricks, jadi Ken secara resmi meminta Sayuri untuk menjadikannya sebagai pelindungnya. Sayuri menerima dan keduanya berciuman sebagai tanda kehidupan baru mereka bersama.